Dede nggak bisa tenang. Dede nggak bisa tenang. Dede nggak bisa tenang. Ya A few moments later. Di tengah sejarah panjang peradaban manusia, ada sebuah perjanjian agung yang menjadi simbol persatuan dan keadilan. Disusun lebih dari 14 abad lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian itu dikenal sebagai Piagam Madinah, dokumen yang menandai lahirnya masyarakat baru yang berdamai dan beradab. Piagam ini lahir setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Saat itu masyarakat Madinah sangat beragam. Ada kaum muhajirin dan ansor, serta berbagai suku Yahudi dan Arab non-Muslim. Perbedaan itu kerap menimbulkan pertikaian. Untuk menyatukan mereka, Rasulullah menyusun sebuah kesepakatan bersama, Piagam Madinah yang menjadi dasar hidup berdampingan secara damai. Piagam Madinah terdiri dari sekitar 47 pasal yang mengatur 3 hal utama: hubungan antar umat, hubungan dengan non-muslim, serta kerjasama dalam menjaga keamanan bersama. Dalam salah satu pasal ditegaskan, kaum muslimin dari suku manapun adalah satu umat, dan bagi kaum Yahudi disebutkan mereka mempunyai agama mereka dan kaum muslim mempunyai agama mereka. Dan di sini kita belajar tentang toleransi, kebebasan beragama, dan penghargaan terhadap perbedaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan keadilan tanpa memihak, mengajarkan bahwa hukum harus berdiri di atas kebenaran, bukan suku atau status. Beliau juga menumbuhkan semangat musyawarah dan persaudaraan, menjadikan seluruh warga Madinah merasa memiliki tanggung jawab yang sama. Lebih dari sekedar dokumen sejarah, Piagam Madinah adalah warisan peradaban yang mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan, toleransi, dan persatuan. Kita simak video penjelasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evanur Fadila dengan NIM 2526056. Nama saya Rismawanti dengan NIM 2526178. Di sini kami akan berdiskusi materi tentang Piagam Madinah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Munawir Amin MPD. Selamat menonton. Apakah Terima udah siap buat presentasi sejarah peradaban Islam hari ini? Kalau aku sih deg-degan banget, soalnya topiknya kan Piagam Madinah. Siap banget Pak, aku malah excited. Soalnya Piagam Madinah itu keren banget, semacam konstitusi pertama di dunia yang dibuat oleh Rasulullah SAW kan? Betul banget nih, banyak orang gak tahu ternyata konsep persatuan, toleransi, dan keadilan sosial itu udah diatur dalam Piagam Madinah sejak abad ke-7. Nah, makanya aku pengen banget kita bahas gak cuma latar belakangnya, tetapi juga nilai-nilainya. Biar orang yang dengar bisa paham kenapa Piagam Madinah itu begitu penting. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu ya. Jadi, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi, kondisi masyarakat di sana itu sangat beragam. Iya, ada kaum muhajirin dari Mekah, kaum Ansar dari Madinah. Lalu ada juga suku-suku Yahudi lainnya, seperti Bani Kunaiko, Bani Nadir, dan juga Bani Quraisyah. Benar, selain itu masih ada suku Arab non-Muslim juga. Jadi Madinah waktu itu bisa dibilang seperti miniatur dunia, dengan perbedaan etnis, agama, dan kepentingan. Nah, perbedaan itu sempat menimbulkan konflik sebelum kedatangan Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj
sering berperang masyarakat, butuh pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Itulah mengapa Rasulullah SAW tidak hanya membangun masjid pertama di Madinah, tapi juga membuat piagam Madinah, semacam perjanjian sosial dan politik antar kelompok. Jadi, piagam Madinah bukan cuma dokumen agama, tetapi juga perjanjian sipil untuk menciptakan perdamaian dan aturan hidup bersama. Kalau kita lihat isinya, piagam Madinah terdiri dari sekitar 47 pasal. Dan pasal-pasal itu bisa dibagi ke dalam 3 bagian besar, benar kan? Betul, bagian pertama mengatur hubungan antar umat Islam. Bagian kedua berhubungan dengan non-muslim. Dan bagian ketiga soal pertahanan bersama. Contohnya, dalam pasal awal disebutkan bahwa kaum muslimin dari suku manapun adalah satu umat, yaitu ummah wahidah. Artinya adalah Islam meniadakan perbedaan dari suku kabilah. Dan itu luar biasa banget sih untuk konteks zaman itu, karena dulu kan identitas suku sangat kuat. Tapi Rasulullah mengajarkan bahwa kesatuan berdasarkan iman lebih penting daripada garis keturunan. Terus, di bagian yang mengatur hubungan dengan non-muslim, piagam Madinah menjadi kebebasan beragama. Misalnya adalah pasal yang menyebut bahwa kaum Yahudi mempunyai agama mereka dan kaum muslim mempunyai agama mereka sendiri. Ya, itu semacam pengakuan atas pluralitas dan hak hidup berdampingan. Rasulullah tidak memaksa mereka buat masuk Islam, tapi menekankan tanggung jawab bersama menjaga keamanan kota. Dan di bagian pertahanan disebut bahwa semua warga Madinah wajib bersatu melawan musuh dari luar tanpa memandang agama. Jadi semangat gotong royongnya tinggi banget. Benar, prinsipnya keamanan adalah tanggung jawab bersama. Ini menunjukkan bahwa umat Islam sejak awal sudah memiliki konsep nasionalisme yang inklusif. Baik, sekarang kita bahas nilai yang terkandung di dalamnya. Yuk, menurutku nilai yang paling menonjol itu toleransi. Setuju banget, Rasulullah mencatatkan bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk bermusuhan. Selama tidak mengkhianati kesepakatan, semua warga Madinah punya hak yang sama. Nilai berikutnya, keadilan sosial. Dalam piagam itu dijelaskan bahwa setiap pihak harus menegakkan kebenaran tanpa memihak suku atau golongan sendiri. Benar, Rasulullah SAW bahkan menjadi wasit adil dalam berbagai perselisihan. Jadi pemimpin bukan berarti berpihak, tapi menegakkan hukum secara rata. Ada juga nilai musyawarah, karena banyak keputusan dalam masyarakat Madinah dibuat melalui diskusi bersama antar kelompok. Dan yang terakhir, persaudaraan dan solidaritas. Rasulullah berhasil mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, bahkan sampai saling berbagi harta. Bayangin, kalau nilai-nilai ini diterapkan di zaman sekarang, pasti dunia lebih damai ya. Ya, apalagi di tengah polarisasi sosial dan konflik identitas. Semangat piagam Madinah bisa jadi inspirasi. Nah, bagian ini menurutku lebih penting. Apa sih relevansi piagam Madinah buat kita sekarang? Kalau kita lihat, konsep pluralisme yang diajarkan Rasulullah itu sangat relevan untuk Indonesia. Kita juga hidup di masyarakat majemuk dengan banyak agama dan budaya. Iya, mirip seperti Madinah dulu. Bedanya, kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan. Tapi nilai-nilainya selaras dengan piagam Madinah, seperti keadilan, persatuan, dan kebebasan beragama. Betul banget, bahkan banyak sejarawan menilai piagam Madinah itu bisa disebut cikal bakal konstitusi modern. Bayangin, 1400 tahun lalu, Rasulullah sudah merancang sistem pemerintahan berbasis kesetaraan warga negara. Dan itu bukan hanya teori, tapi berhasil diterapkan. Madinah jadi kota yang damai dan makmur selama Rasulullah memimpin. Jadi, buat kita anak muda, semangat piagam Madinah harus dihidupkan dalam sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan bekerja sama meski berbeda pandangan. Setuju, beda agama, suku, atau pendapat politik itu hal yang wajar. Yang penting jangan saling benci atau menebar kebencian.
Karena Rasulullah pun menunjukkan bahwa keberagaman adalah rahmat. Aku suka banget kalimat itu. Keberagaman adalah rahmat. Itu intisari dari Piagam Madinah. Berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah, karena siksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang semakin berat, Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yatsrib atau nama sebelum Madinah, karena letaknya yang strategis dan juga para penduduknya yang ramah. Dari kota kecil inilah, Nabi membangun awal mula dari sebuah peradaban Islam yang besar. Piagam Madinah dibuat Rasulullah untuk mengatur dan menentukan hak-hak serta kewajiban seluruh masyarakat Madinah. Dalam Al-Quran pun, ayat-ayat yang turun semenjak Nabi berhijrah ke Madinah atau disebut sebagai ayat Madaniyah mulai mengandung hal-hal yang berkaitan dengan aturan hidup bermasyarakat, hukum negara, aturan perang, dan lain-lain. Berbeda dengan ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah atau ayat Makkiyah yang fokusnya membahas tentang hubungan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latar belakang dibuatnya Piagam Madinah ini karena masyarakat di Madinah saat itu berbasis sukuisme, sehingga sering terjadi perang antar suku. Maka Nabi membuat perjanjian agar semua suku bisa hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain, serta menjunjung tinggi nilai toleransi. Piagam Madinah disusun oleh Nabi pada tahun 622 Masehi, dan disebut-sebut sebagai konstitusi pertama di dunia. Terdiri dari 47 pasal yang dibagi dua bagian, yaitu 23 diantaranya membahas hubungan antar kaum muslimin, yakni kaum Ansor dan kaum Muhajirin, serta 24 pasal lainnya membahas mengenai hubungan antara umat muslim dengan kaum kafir, yakni Yahudi, yang saat itu Nabi membaginya menjadi kaum kafir zimmi, muahad, mustamin, yang Nabi membolehkan untuk hidup berdampingan dengannya, serta mereka berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Ada juga kaum harbi, yaitu mereka yang memerangi kaum muslimin, maka halal baginya untuk diperangi. Berikut isi rangkuman dari Piagam Madinah dibagi berdasarkan bidangnya. Dalam bidang politik, Nabi Muhammad mendeklarasikan kepemimpinannya di Madinah. Perundang-undangan dibuat sesuai hukum Islam, serta hukuman dilakukan secara adil. Dalam bidang agama, Nabi membebaskan kaum kafir mengamalkan agamanya masing-masing, selama tidak ingkar pada aturan perjanjian. Serta dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, terdapat aturan untuk menjadi ummah yang bertanggung jawab, hidup rukun, saling peduli dan melindungi antar suku, dan menanamkan rasa untuk menjunjung tinggi serta mencintai tanah air. Serta dalam bidang ekonomi, juga terdapat aturan agar saling bekerja sama untuk memajukan ekonomi negara, serta melarang riba dan unsur penipuan. Serta yang terakhir, dalam bidang pertahanan negara, Nabi memerintahkan semua masyarakat Madinah harus membela dan mempertahankan tanah airnya dari berbagai ancaman musuh. Salah satu bukti nyata dalam penerapan demokrasi pada sejarah Islam ialah Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan dokumen perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk mempersatukan berbagai suku dan kaum di Madinah, dan dijadikan sebagai undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Penerapan demokrasi di dalam Piagam Madinah yaitu adanya prinsip-prinsip yang menekankan tentang kesepakatan bersama, kebebasan beragama, dan kesetaraan hak, serta mencerminkan kehidupan masyarakat yang adil dan damai. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka diperbolehkan untuk mengambil harta orang-orang Arab, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummiyin. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
Orang-orang Yahudi juga yang awalnya menyebarkan berita kepada masyarakat Madinah tentang turunnya Nabi terakhir. Namun anehnya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad dan justru membenci beliau karena Nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel. 3 klan Yahudi, yaitu Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraizo, dulunya bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum datangnya Islam, 3 klan inilah yang membangkitkan peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj, layaknya musuh dalam selimut. Kelompok ketiga, kaum Yahudi ini dikenal dengan kepintarannya dalam hal pekerjaan. Orang-orang Yahudi pandai memutar roda perdagangan, mengimpor kain, biji-bijian, khamr, serta mengekspor kurma, dan ahli dalam pekerjaan lainnya. Sedangkan masyarakat asli Madinah dimanfaatkan oleh mereka sebagai pekerja kasar dan dibayar rendah. Mereka juga menerapkan sistem riba yang diharamkan oleh Islam. Setelah datangnya Islam, Rasulullah mulai memperbaiki tata kehidupan masyarakat Madinah. Beliau mengajak mereka untuk bersikap amanah terhadap janji dan mencari harta dengan cara yang halal. Hal ini membuat orang-orang Yahudi geram. Apa-apaan sih Muhammad itu? Seenaknya saja ikut campur dalam urusan dagang kita. Kalau begini terus, keuntungan kita akan semakin sedikit atau malah bisa rugi. Walaupun kelompok ketiga ini kesal dengan tindakan Rasulullah, mereka tidak berani menampakkannya. Setidaknya pada tahun-tahun awal hijrah, mereka berpura-pura baik. Ditambah lagi ketika seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam menyatakan diri masuk Islam. Suatu hari Abdullah bin Salam mendengar tentang kedatangan Rasulullah di Madinah. Ia bergegas menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya dipahami oleh seorang nabi. Dengan mudah Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Seketika itu pula Abdullah bin Salam masuk Islam. Yahudi yang aku kenal adalah orang-orang yang suka berbohong. Jika mereka mendengar tentang keislamanku, pasti mereka tidak akan percaya. Mendengar ucapan Abdullah bin Salam tersebut, Rasulullah kemudian mengutus seseorang untuk mendatangkan orang-orang Yahudi di kediaman beliau. Jadi, kalau disimpulkan, Piagam Madinah bukan cuma dokumentasi sejarah, tapi simbol peradaban Islam yang menghargai kemanusiaan dan keadilan. Dan semangatnya masih sangat relevan buat kita hari ini untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan. Benar, kalau semua orang menerapkan nilai-nilai Piagam Madinah, dunia pasti lebih damai. Amin. Piagam Madinah mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan peluang untuk saling mengenal, menghormati, dan membangun dunia yang damai bersama. Terima kasih sudah dengerin pembahasan kami tentang Piagam Madinah. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God! Wow! Bener nggak? Peradaban Islam. Dengan dosen pengampu gitu. Kembali sama sok. Selamat menonton. Tadi tanya. Video aja. Assalamualaikum. Hai bareng aja tanya. Ini dua dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kongkong gitu tapi dia. Kenalnya milikin hantu. Terima kasih sudah dengerin. Bareng eta nama. Makanya aku pengen ini nongol